Shin Tae-yong peringatkan pada pemain timnas untuk matangkan teknik di klub. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong meminta skuad Garuda untuk memaksimalkan teknik di klub. Seperti diketahui, skuad Garuda baru saja melaksanakan tugas di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Mereka menjalani 2 pertandingan melawan Brunei Darussalam. Saat ini, semua pemain sudah kembali ke klub masing-masing. Mereka akan kembali dikumpulkan pada awal bulan November untuk menjalani putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong berharap pemain skuad Garuda bisa berjuang keras selama di klub. Mereka harus bisa membawa hasil terbaik selama bertarung di kompetisi. Hal ini jadi penting karena tugas di timnas saat ini sudah selesai. Pelatih asal Korea Selatan ini berharap ilmu yang mereka dapat bisa terus dikembangkan di klub. Tujuannya agar pemain skuad Garuda bisa terus berkembang meski tidak bertugas di timnas. Dia berharap semua ajarannya bisa digunakan pemain untuk membantu timnya masing-masing. Berbicara tentang pemain, Shin Tae-yong mengaku sebenarnya memiliki pemain andalan. Namun dia tidak ingin pemain tersebut jadi anak emas. Menurutnya semua pemain skuad Garuda harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik di timnas. Kekompakan tim jadi kunci mereka untuk mendapatkan hasil terbaik di kompetisi selanjutnya. Skuad Garuda sendiri akan menjalani laga perdana putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia melawan Irak pada 16 November mendatang. Media Vietnam sebut Shin Tae-yong bisa bawa timnas Indonesia ukir sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sorotan diberikan kepada Shin Tae-yong seusai berhasil membawa timnas Indonesia melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Indonesia sukses melaju ke putaran kedua seusai menaklukkan Brunei Darussalam. Kemenangan tim merah putih ini ternyata disebut-sebut bisa membuat Shin Tae-yong mengukir sejarah. Pelatih asal Korea Selatan itu dinilai membuka peluang untuk mengukir sejarah baru bersama timnas Indonesia. Hal ini karena tim merah putih yang lolos ke putaran kedua bakal bergabung dalam grup F. Skuad Garuda pada babak ini bakal melakoni pertandingan pertama pada 16 November. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi Irak pada laga perdana. Pada pertandingan ini kemungkinan akan ada sejarah yang terukir. Hal ini disebut-sebut media Vietnam Tat Hao 247. Artikel itu mengulas komentar Shin Tae-yong beberapa waktu lalu soal pandangannya terhadap Vietnam, Irak, dan Filipina. Dalam laporan tersebut, Tat Hao 247 menjelaskan dengan statistik bagaimana Shin Tae-yong memiliki peluang menorehkan sejarah. Media Vietnam menyebut mantan pelatih timnas Korea Selatan itu berpeluang mengukir sejarah baru untuk Indonesia. Dalam statistik yang ada dari 6 pertemuan dengan Irak, skuad Garuda hanya meraih hasil imbang sekali dan menelan kekalahan 5 kali. Dengan begitu, sampai saat ini belum ada pelatih yang mampu mengantar timnas Indonesia mengalahkan Irak. Namun, pada era Shin Tae-yong, bukan hal yang mustahil jika timnas Indonesia bisa menaklukkan Irak. Apalagi dengan kualitas pemain yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Melihat situasi timnas Indonesia saat ini, media Vietnam tersebut menilai Shin Tae-yong berpeluang menjadi pelatih pertama yang bisa membawa skuad Garuda mengalahkan Irak. Ditambah lagi pelatih berusia 54 tahun tersebut sangat berambisi untuk bisa membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dalam artikel itu, media Vietnam juga menyoroti soal keyakinan Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia lolos dari grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Untuk menunjukkan keseriusannya, tim analis timnas Indonesia bahkan sudah diberangkatkan memantau pertandingan Irak versus Yordania. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto memang beberapa waktu lalu juga membeberkan bahwa tim analis sudah diberangkatkan untuk memantau kekuatan Irak. Nova juga menekankan bahwa Shin Tae-yong yakin bahwa timnas Indonesia bisa lolos nantinya. Pernyataan Nova Arianto ini pun disoroti oleh media Vietnam tersebut.
Potensi wajah baru bidikan dari Liga 1 gusur pemain langganan Timnas Indonesia. Peluang wajah baru dari hasil pemantauan di Liga 1 dipanggil ke Timnas Indonesia menatap putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia terbuka lebar. Kini terdapat sejumlah nama yang masuk dalam bidikan. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Kendati begitu, Nova Arianto tidak membeberkan secara detail identitas pemain yang dimaksud. Dia menuturkan pemain debutan yang berpotensi bergabung ke skuad Garuda pastinya harus sesuai dengan kebutuhan tim. Rencana ini memberikan isyarat kepada pemain langganan Timnas Indonesia yang tampil kurang impresif untuk berbenah. Beberapa nama disorot performanya saat Timnas Indonesia berjumpa Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan. Ketiganya terbilang rutin mendapat panggilan Timnas Indonesia. Adapun pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Timnas Indonesia menempati grup F. Di grup F, Timnas Indonesia berjumpa Irak, Vietnam, dan Filipina. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan tandang grup F pada medio November 2023.